Hai, halo teman-teman. Ketemu lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas sebuah materi baru, yakni mengenai kebutuhan menurut intensitasnya. Jadi, apa saja sih jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya? Simak pada video berikut ini ya teman-teman. Jadi, kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer sendiri merupakan kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia. Jadi, kebutuhan ini harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua yakni kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan primer. Jadi, kebutuhan sekunder ini dapat dipenuhi jika seseorang sudah memenuhi kebutuhan primernya. Kemudian yang ketiga yakni kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sendiri merupakan kebutuhan yang sering bagi sebagian orang disebut sebagai kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah. Kebutuhan tersier ini juga dapat dipenuhi apabila seseorang telah memenuhi kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekundernya. Jadi, jika diurutkan, kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Kemudian, apa saja sih yang termasuk kebutuhan primer? Ada 3 poin penting yang termasuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer sendiri merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap orang guna melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan primer sendiri ada 3 jenis atau ada 3 poin utamanya, yakni sandang, pangan, dan papan. Sandang merupakan kebutuhan pokok manusia yang berupa pakaian, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berupa makanan, dan yang terakhir papan merupakan kebutuhan pokok manusia berupa tempat tinggal. Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dalam melanjutkan kelangsungan hidupnya itu merupakan kebutuhan primer yang terdiri dari 3 poin utama yakni sandang, pangan, dan juga papan. Kemudian yang kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok untuk menjaga kelangsungan hidup, namun kebutuhan sekunder ini dipenuhi untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer, tetapi lokasi dan desain rumah adalah kebutuhan sekundernya. Jadi teman-teman, ini ada rumah. Rumah ini merupakan kebutuhan primer. Namun jika seseorang ingin menjalankan kehidupannya yang lebih baik, yang lebih menyenangkan, ia akan membangun rumah yang lebih mewah. Jika rumah yang biasanya hanya berisikan kamar tempat tidur, dapur untuk memasak, maka ia bangun rumah tersebut yang lebih baik, yang memiliki kolam renang, yang ada taman. Agar apa? Agar hidupnya lebih nyaman. Itu termasuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Kemudian contoh kebutuhan sekunder lainnya adalah akses pendidikan, akses kesehatan, dan juga hiburan. Di mana ketika seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan, maka secara alamiah orang tersebut akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup agar menjadi semakin lengkap dengan memenuhi kebutuhan sekunder. Dengan adanya orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka, kemudian menjaga akses kesehatan setiap keluarga. Jika ada keluarga yang sakit, maka segera dibawa berobat dan juga melakukan liburan. Liburan ini ditujukan untuk merehatkan pikiran dari berbagai kepenatan dalam melakukan kegiatan yang sudah dilakukan setiap hari.
Kemudian yang ketiga yakni kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi paling terakhir setelah seseorang telah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier ialah untuk kesenangan pribadi. Jika kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang bersifat mutlak untuk dipenuhi, kemudian kebutuhan sekunder untuk melengkapi kebutuhan primer yang sudah dipenuhi, maka kebutuhan tersier ini ialah kebutuhan yang sebenarnya tidak harus dipenuhi oleh setiap orang. Jadi apabila seseorang tidak memenuhi kebutuhan tersier, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya atau tidak mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Namun, kebutuhan tersier ini bersifat prestige, artinya orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat derajat atau martabatnya. Dapat diartikan juga orang lebih terpandang terhadap status sosialnya. Sehingga mayoritas pemenuhan kebutuhan tersier ini digunakan untuk menyatakan status sosial yang dimiliki oleh seseorang. Jadi misalkan ada seorang direktur. Direktur tersebut untuk menunjukkan kelas sosialnya, oh saya berada di kelas sosial sekian yang berbeda dengan bawahan saya, maka saya membeli mobil mewah. Kemudian saya membeli tas mewah untuk mencerminkan derajat, martabat, dan kelas sosialnya agar dilihat lebih terpandang oleh orang lain. Kemudian selanjutnya yakni contoh-contoh kebutuhan tersier. Contoh-contoh kebutuhan tersier seperti barang-barang yang mewah, baik berupa tas branded, kemudian jam dengan merek ternama, mobil dengan merek ternama, hingga perhiasan-perhiasan mewah seperti berlian, baik dari kalung, cincin, gelang, anting, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang paling terakhir dipenuhi oleh seseorang setelah memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan pokok. Kebutuhan tersier ini tidak harus dipenuhi oleh setiap orang. Karena apabila kebutuhan tersier ini tidak dapat dipenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Oke teman-teman, kita sudah belajar mengenai kebutuhan menurut intensitasnya. Ada 3 jenis kebutuhan. Kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan pokok dan mutlak harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder yang merupakan pelengkap dari kebutuhan primer untuk menjalankan kehidupan yang lebih lengkap. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan yang dipenuhi setelah memenuhi kebutuhan primer sekunder dan kebutuhan ini tidak harus dipenuhi oleh setiap orang. Tadi sudah dijelaskan juga contoh-contohnya kebutuhan primer sandang pangan papan, kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap itu berupa akses pendidikan, akses kesehatan, dan juga hiburan. Kemudian yang tersier juga sudah dijelaskan contoh-contohnya, yakni barang-barang mewah seperti tas dengan merek ternama, mobil mewah, perhiasan, berlian, dan lain sebagainya. Teman-teman mari berlatih, coba teman-teman analisis bersama kebutuhan apa saja sih yang telah teman-teman penuhi dan termasuk ke dalam jenis kebutuhan apa kebutuhan yang sudah teman-teman penuhi tersebut. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kali ini, yakni mengenai kebutuhan menurut intensitasnya. Jika ada yang belum dipahami, bisa drop out pertanyaan di kolom komentar. Dan juga jika ada requestan materi, bisa banget untuk ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video teman-teman. Terima kasih.